Baiklah ibu semuanya, kita lanjutkan tentang sosialisasi modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4, dan terakhir juga 2.1, yang mana kaitannya tentang guru penggerak menurut filosofi Ki Hajar Dewantara sampai ke keyakinan kelas dan segitiga distribusi. Yang pertama tentang Ki Hajar Dewantara, filosofinya yang mana Ingarso Sungkulodo, Ingmadya Mangkarso dan Tuturi Handayani. Ya, di sini adalah menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid, sehingga murid kita menuntunnya ke segala kodrat yang ada pada anak. Mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang mana pendidikan yang menuntun dari guru sebagai petani atau tukang kebun. Maksudnya adalah guru hanya menuntun anak kita, yaitu kita tidak menuntun dia sebagai apa yang kita mau, tetapi kita menuntun dia sebagai apa yang menjadi minat dan bakatnya. Misalkan seperti kita menanam jagung, ya jagungnya akan tumbuh dengan subur. Begitu juga murid ini apa minat dan bakatnya. Kalau dia menyanyi, ya kita bakatnya itu akan kita tumbuhkan. Ya. Kemudian pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya sini adalah kodrat alam itu bersumber dari anak itu terlahir sebagai apa dia, dan kodrat zaman tergantung pada zaman yang ada, yaitu dengan perkembangan teknologi yang ada. Kemudian pendidik juga harus berpusat pada murid, bukan pada guru. Jadi sekarang pembelajaran itu murid aktif, guru hanya sebagai penuntun. Dan contohnya membiasakan murid berkelompok, kemudian murid juga memecahkan suatu masalah tentang materi pembelajaran. Pendidikan harus sejalan dengan bakat dan minat anak. Guru hanya mengarahkan, bukan mengubahnya. Kemudian guru sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasikan anak apa yang ada pada diri anak tersebut. Pembelajaran berpusat pada anak maksudnya adalah memberikan layanan terbaik kepada murid kita, memberikan beberapa pilihan metode pembelajaran kepada murid, memberikan ruang yang banyak untuk murid berdiskusi dan berpendapat. Lanjut ibu-ibu, ini nilai guru penggerak dan peran guru penggerak dalam modul 1.2. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, refleksi, kolaboratif, inovatif, berpihak pada siswa. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi. 3. Menjadi coach bagi guru lain. 4. Mendorong kolaborasi antar guru. Dan 5. Mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Visi guru penggerak juga pernah kita paparkan dulu waktu PP saya datang, ya Pak Marsal, bahwa visi guru penggerak ini tentang pembelajaran berdasarkan kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila, mewujudkan peserta didik menjadi profil pelajar Pancasila, yaitu bersifat mandiri, inovatif, ya, kolaboratif, dan berpikir memecahkan masalah. Kesimpulan dari modul 1 yang 4, yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan penghargaan, ketiga keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga distribusi. Disiplin positif itu penerapan disiplin tanpa ancaman atau hukuman. Jadi murid kita tidak lagi kita beri hukuman, tetapi kita akan memecahkan masalahnya dengan memanggil mereka pada suatu ruangan yang tidak diketahui oleh temannya atau guru lain dengan cara segitiga distribusi. Sebagai guru juga kita sebagai memotivasi murid, tidak memberikan hukuman, kemudian penghargaan. Penghargaan di sini adalah bukan satu murid saja kita beri penghargaan, tetapi semua murid kita beri penghargaan.
walaupun dia misalnya bisa kita berikan dia permen, itu sudah masuk penghargaan hanya satu orang. Tidak maksudnya seperti itu ya. Penghargaan di sini maksudnya ibu-ibu adalah memberikan penghargaan kepada semua murid kita. Jadi kalau kita berikan satu penghargaan cuma itu sudah termasuk kita sebagai KKN nantinya, menumbuhkan KKN pada anak. Jadi kita memberikan penghargaan walaupun mereka tidak bisa, kita berikan semua penghargaan. Walaupun hanya sedikit kita beri seperti permen, kita berikan semua permen. Jadi sama rata dapat anak kita. Walaupun dia tidak bisa ataupun bisa. Karena kita hanya sebagai motivasi, bukan memberi hukuman. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas maksudnya di sini adalah sebuah peraturan yang disusun seluruh anggota kelas murid yang ada. Jadi semua murid mengusulkan apa peraturan yang mau dibuat di kelasnya. Jadi mereka semuanya menuliskan aturan mana yang mereka mau. Jadi ditulis nanti di papan tulis berupa note. Nanti kita ambil ibu-ibu mana yang lebih anak-anak ini banyak aturan yang mereka mau. Baru itu kita jadikan sebagai kesepakatan kelas. Sudah terjadi kesepakatan kelas, sudah yakin mereka itu sudah sepakat, mereka menjadi kesepakatan kelas, baru berubah menjadi keyakinan kelas. Itulah yang dipakai di kelas kita masing-masing. Posisi kontrol guru. Guru bukan penghukum. Maksudnya sini adalah guru tidak lagi menghukum murid-murid kita kalau mereka berbuat salah. Tetapi guru sebaiknya sebagai manajer yang mana murid kita panggil tanpa pengetahuan dari temannya yang lain atau guru-guru yang lain. Jadi antara kita dan murid saja yang tahu masalahnya. Dan kita juga tidak menghukumnya, tidak langsung menghujatnya dia berbuat salah. Sesuai dengan segitiga distribusi yang mana murid kalau dia berbuat salah, kita panggil dia dulu, kemudian kita mencari validasi tindakan yang salah, mana apa saja yang mereka lakukan. Kita minta dulu dari dia. Kemudian kita stabilkan identitasnya. Jadi stabil identitas ini tidak tahu orang lain apa masalah yang terjadi. Ini adalah namanya rahasia. Tuh. Kemudian menanyakan lagi, kemudian adalah menanyakan keyakinan kelas. Apakah dia sudah melanggar keyakinan? Nah, kemudian keyakinan apa yang harus mereka lakukan? Itu dalam pemecah masalah. Sekian saja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.